Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Afifah dari Prodi Akuntansi semester 7 dengan NIM 2320210023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas riset dan seminar akuntansi yang berjudul Analisis Pengaruh Return on Asset dan Current Ratio terhadap pertumbuhan laba, studi empiris pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023. Berdasarkan grafik dapat dilihat selama tahun 2021 sampai tahun 2023 pertumbuhan laba pada sektor perbankan mengalami fluktuasi yang signifikan. Terlihat PT Bank Permata Tbk mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,71 turun menjadi 0,64 di tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar 0,28. PT Bank Mega Tbk juga mengalami kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,33 di tahun 2021, turun menjadi 0,01 di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, PT Bank Mega Tbk mengalami penurunan secara signifikan sebesar minus 0,13. Sedangkan pada tahun 2021, PT Bank Danamon Tbk mengalami pertumbuhan laba sebesar 0,53, naik menjadi 1,05 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, PT Bank Danamon Tbk mengalami penurunan pertumbuhan laba sebesar 0,07. Sebagaimana yang terjadi pada Bank BTPN Syariah di mana pada tahun 2023, laba pada perusahaan ini mengalami penurunan mencapai 39,29% yang menyebabkan laba bersih perseroan ini menurun dari 1,33 triliun menjadi 1,08 triliun. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh return on asset terhadap pertumbuhan laba. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis return on asset terhadap pertumbuhan laba. Tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba. Untuk manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Nantinya penelitian ini dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam sektor perbankan dan dapat menjadi referensi serta memberikan informasi tambahan tentang pengaruh return on asset dan current ratio terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua ada manfaat praktis. Nantinya penelitian ini dapat memberikan tambahan bagi investor terkait dengan analisis keuangan dan manajemen perusahaan perbankan. Untuk tinjauan teoritis, yang pertama ada teori sinyal. Menurut Brigham dan Huston, teori sinyal adalah konsep dalam bidang perusahaan mengirim pesan atau sinyal kepada investor untuk memberikan informasi tentang kondisi dan prospek perusahaan di masa depan. Yang kedua ada manajemen keuangan. Menurut Abraham, fungsi dari manajemen keuangan ini pada dasarnya untuk pengambilan beberapa keputusan di bidang keuangan. Yang ketiga ada analisis laporan keuangan. Menurut Arahap tahun 2018, analisis laporan keuangan merupakan uraian pos-pos laporan keuangan menjadi satu unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk tinjauan teoritis variabel Y, pertumbuhan laba menurut Arahap tahun 2015 menyatakan pertumbuhan laba merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dibandingkan dengan laba bersih tahun sebelumnya. Tinjauan teoritis untuk variabel X. Di sini ada dua variabel. Variabel pertama yaitu return on asset.
Menurut Kashmir tahun 2016, semakin tinggi nilai return on asset-nya, maka kinerja perusahaan semakin baik dan posisi perusahaan akan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Untuk variabel kedua yaitu current ratio, menurut Tian, tahun 2022, current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Hasil penelitian terdahulu, menurut Nabila Septiani dan Rudi Bondewing Maksatuan, tahun 2024, current rasio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Return on equity mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan laba. Current ratio dan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, menurut Virginia Widayanti tahun 2024, return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Debt to equity ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, menurut Vina Islamiyati Susiana dan Nugi Muhammad Nugraha tahun 2021, net profit margin secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Return on asset secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Current ratio secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Return on asset tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Current ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, menurut Soehartono et al., current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kelima, menurut Ramadhani et al. Tahun 2022, loan to deposit ratio secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Non-performing loan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Return on asset secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Beban operasional pendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan bahwa loan to deposit ratio, non-performing loan, return on asset, dan beban operasional pendapatan operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Untuk X1-nya yaitu return on asset, untuk X2-nya yaitu current ratio, dan Y-nya yaitu pertumbuhan laba. Untuk hipotesis penelitiannya, H1, return on asset berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. H2-nya, current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, untuk metode penelitian, variabel dan pengukurannya. Yang pertama, pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba menunjukkan ukuran seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan. Menurut Arahap tahun 2018, pertumbuhan laba dapat dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan laba sama dengan laba bersih tahun T dikurang laba bersih tahun T-1 dikali 100% dibagi laba bersih tahun T-1. Yang kedua, return on asset. Menurut TIN tahun 2022, return on asset digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap investasi yang tertanam dalam total aset. Menurut Purmasari dan Juniarti tahun 2023, rumus return on asset yaitu EBIT dikali 100 dibagi total aktiva. Yang ketiga ada current ratio. Current ratio menunjukkan suatu kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas lancar menggunakan aset lancar. Current ratio penting untuk menunjukkan apakah perusahaan punya kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya yang memiliki jatuh tempo dalam waktu yang dekat. Untuk menghitung current ratio, perlu digunakan data keuangan
yang bersumber dalam laporan posisi keuangan. Menurut Kasmir 2018, current ratio sama dengan aktiva lancar dikali 100 dibagi hutang lancar. Selanjutnya metode penelitian, populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai periode 2023 dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purpose sampling dengan kriteria yang pertama perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Yang kedua, perusahaan sektor perbankan utama dan bukan sektor perbankan pengembang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Yang ketiga, perusahaan sektor perbankan yang tergolong ke dalam bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang memenuhi kriteria ada 38 perusahaan. Teknis pengumpulan data menggunakan data sekunder yang didapatkan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui idx.co.id. Untuk metode analisis data menggunakan SPSS dengan metode analisis regresi berganda. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.